Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alirian Firdaus. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas A semester 1. Di sini saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah filsafat ilmu, yakni dengan materi aliran filsafat barat dan juga aliran filsafat Islam. Nah, dalam aliran filsafat barat ada beberapa aliran-aliran yang saya temukan dalam beberapa referensi. Kurang lebih ada 7 aliran filsafat barat dan juga 4 aliran filsafat Islam. Aliran filsafat barat pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional. Nah, aliran yang berkembang pada rasionalisme liputi rasionalisme radikal, rasionalisme kritis, dan juga rasionalisme moderat. Pemikir utama dalam aliran ini antara lain adalah René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan juga ada salah satu tokoh yang menggabungkan pemikiran rasionalisme dengan pemikiran romantisisme, yakni Friedrich Hegel. Yang selanjutnya adalah aliran filsafat barat, yakni aliran empirisme. Aliran empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme sendiri muncul atau berasal dari Inggris dengan 3 eksponennya, yakni David Hume, George Berkeley, dan juga John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal atau logika. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni empirin, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini perlu dipahami lebih dahulu 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Sedangkan teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Aliran filsafat barat yang ketiga adalah positivisme. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Auguste Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal, yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Nah, dari hal ini positivisme juga disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Aliran yang keempat adalah aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa mental dan ide rasional sebagai kunci untuk menuju hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad ke-20, istilah idealisme ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan spirit atau roh. Istilah ini diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Nah, pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah idea-idea. Sedangkan Leibniz menggunakan istilah ini pada permulaan abad ke-18. Ini dengan menamakan pemikiran Plato sebagai materialisme expicurus. Idealisme memiliki argumen epistemologi sendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Aliran yang kelima yakni aliran materialisme.
Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar adalah materi. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Materi adalah satu-satunya substansi di dalam pemikiran materialisme ini. Sebagai suatu teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik, akan tetapi materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Dalam pemikiran materialisme ini, tidak diakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi itu sendiri. Selanjutnya adalah aliran sekularisme. Sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan, serta tidak mengistimewakan sebuah agama tertentu. Sekularisme juga merujuk kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutama yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Nah, sekularisme di sini juga memperoleh akar intelektualnya dari para filsuf Yunani dan Romawi seperti Marcus Aurelius dan Epicurus. Pada masa abad pertengahan, seperti juga ada Ibn Rusdi, para pemikir pencerahan seperti Baron de Holbein, Denis Diderot, Voltaire, John Locke, dan James Madison. Ada juga salah satu tokoh yang termasuk pada aliran sekularisme ini yang cukup terkenal, yakni Thomas Jefferson dan juga Thomas Paine, dan juga banyak pemikir-pemikir lainnya yang termasuk dalam aliran sekularisme ini. Selanjutnya adalah aliran realisme. Aliran realisme adalah suatu aliran yang memiliki pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Contoh dalam aliran realisme ini adalah bunga mawar yang harum baunya merangsang hidung itu sungguh nyata bertengger di ranting pohon di taman bunga. Dari pernyataan tersebut, contoh realisme yaitu nyata bukan khayalan, karena semuanya tampak adanya terlihat oleh mata dan juga tercium oleh hidung. Selanjutnya adalah aliran filsafat iluminasionis atau Isroqi. Aliran ini didirikan oleh pemikir-pemikir Islam yang ada di Iran seperti Suharwardi Al-Madkhul dan kawan-kawannya. Aliran ini juga memberikan tempat yang penting bagi metode intuitif. Menurutnya, dunia ini terdiri dari cahaya dan kegelapan. Baginya juga Tuhan adalah cahaya sebagai satu-satunya realitas sejati atau Nurul Anwar, cahaya di atas cahaya. Aliran yang ketiga adalah aliran Irfani. Aliran Irfani ini bertumpu pada pengalaman mistis yang bersifat supra-rasional. Jika pengenalan rasional bertumpu pada akal, maka pengenalan sofistik bertumpu pada hati. Tokoh yang terkenal adalah Jalaluddin Rumi dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Yang terakhir adalah aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden. Aliran ini diwakili oleh seorang filosof Syiah, yakni Muhammad ibnu Ibrahim Yahya Qawami, yang dikenal dengan nama Sadr ad-Din Ash-Shirazi atau yang dikenal dengan Mulla Sadra, yaitu seorang filosof yang berhasil menggabungkan ketiga aliran di atas tadi yang lainnya. Demikian penyampaian materi dari saya, Aliran Firdaus dari kelompok 13. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.